warahmatullah. Bisa kita mulai ya? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumil. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah memberikan karunia, rahmat, dan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa memberikan ikhtiar kepada kita beramal yang terbaik. Menjaga amalan yang terbaik dan bisa mempersembahkan amalan yang terbaik pula. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada keluarga, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga terlimpah syafaatnya kepada kita dan Allah mencatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para guru-guru yang sudah hadir, semoga diberikan kenikmatan beribadah di sepertiga malam. Semoga diberikan kemampuan terus untuk menjaga amalan yang terbaik dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini akan dikaji tentang ibadah harta bersama Ustadz Ahmad Nail Abrar LC. Namun sebelumnya kita akan sapa dulu guru-guru kita yang sudah masuk di ruangan maya. Ya, semoga diberikan kesehatan. Assalamualaikum Bunda Ampet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bun? Alhamdulillah, harus sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini sudah di rumah ya. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rustam sudah hadir di tengah-tengah kita, Pak Emu, Kang Dea, Uwi, dan Ustadz Nail yang akan memberikan tausiahnya di pagi hari ini. Semoga semuanya yang hadir juga, para ibu dan bapak, dalam kesempatan yang indah ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah jemaah kami Khalifah telah sampai di Madinah dengan selamat. Mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah umroh dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kita semuanya diberi amanah harta dari Allah dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Marilah kita bagaimana mengelolanya dengan baik sesuai dengan syariat agama Islam. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz Nail akan menyampaikan dan memaparkan bagaimana ibadah harta dengan baik sesuai dengan syariat agama Islam, supaya kita bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan kita, menambah ilmunya untuk kita bisa bagaimana mengelola harta dengan baik sesuai dengan kehendak Allah yang menitipkan amanahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan dengan harta ini bisa memasuki surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Ustadz Wijayanto ya di dalam, cuman mungkin sedang siaran. Kita langsung saja ke Ustadz Nail. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info saja nih, mudah-mudahan Ustadz Asep sudah landing ya. Mudah-mudahan ya. Sudah Pak Pamu, alhamdulillah sudah landing. Alhamdulillah, ya sehat. Baik Ustadz Nail, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah khalifah yang dirahmati Allah. Tidak lupa guru-guru kami yang sudah hadir bersama kita semua di pagi yang berkah ini, insya Allah. Ada Bunda Empet, ada Uwi, dan tentu saja Pak Haji Rustam yang senantiasa membimbing kami untuk semua aktivitas keumatan, insya Allah. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sedikit mengulang materi di hari Kamis ke belakang. Di bagian pertama, ada satu hal yang ingin saya kasih tambahan penjelasan, masih mengenai zakat. Pak Haji Muh, Kang Dea, bisa dilihatkan? Bentar Ustadz ya, sebentar. Baik. Kemarin saya sempat mengkaji bahwa memang dalam Islam itu tidak aneh kalau ada sedikit khilafiyah atau berbeda pendapat dalam hal ini tentang zakat juga. Memang para ulama ada sedikit perbedaan dalam menghitungnya. Di antaranya kemarin ada ibu yang bertanya mengenai berapa sih yang harus dikeluarkan dari pendapatan sekian. Kemudian saya sampaikan bahwa pendapatan dari gaji per bulan dikurangi pengeluaran ataupun ada cicilan jangka pendek, ya, maka itu harus dikeluarkan. Pendapat yang lain dalam hal ini Imam Hanafi, terus juga dikuatkan oleh Syekh Said Sabiq dalam Fikih Sunnah jilid kedua, bahwa betul tidak harus kalau kata mereka itu zakatnya harus sampai ke nisab, ya. Artinya setiap pendapatan kalau dijumlahkan haulnya dalam 1 tahun maka melebihi nisab. Berapa nisabnya? Yakni 85 gram emas seharga kurang lebih, kalau hari ini menurut Baznas di undang-undangnya tahun 2021 disepakati bahwa nisab atau hitungan haul capaian ahli zakat yakni kurang lebih 52.870.000 rupiah. Jadi di situ sempat ada khilafiyah, memang ada yang mengatakan setiap ahli zakat itu adalah mereka yang mempunyai pendapatan tetap, ya, tanpa harus menghitung berapa nisab. Dalam hal ini tetap si keluarga tersebut ada uang lebih, begitu. Ada yang mengatakan bahwa harus dihitung setahun sampai melebihi batas nisabnya, yakni 85 gram emas atau dalam rupiah kurang lebih 52.870.000 rupiah. Next, Pak Kang Dea. Baik, kita lihat perluasan objek zakat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sambil kita ingatkan, ya, bahwa ternyata dari sekian amal usaha, bentuk usaha yang menghasilkan, maka tentu saja dalam Islam ada hak mereka untuk mendapatkannya. Kita coba, yang pertama adalah berapa sih zakatnya untuk emas dan perak. Dalam catatan kami di kitab Fikih Sunnah yang sudah dipakai sampai hari ini oleh
Baznas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Untuk emas itu jelas dalam surat At-Taubah ayat 34 ya, emas dan perak itu untuk emas 85 gram maka wajib zakatnya 2,5%. Kemudian untuk perak itu 595 gram baru bisa mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% ya, per tahun. Kemudian biji-bijian kurma ya, termasuk di sini para ulama memasukkan kategori biji-bijian yang termasuk di dalamnya itu merupakan makanan pokok manusia. Misalnya gandum ya, bagi orang Jazirah Arab itu khubus itu kan bahannya dari gandum ya. Bagi kita orang Asia Tenggara tentu saja menggunakan beras atau nasi ya di sana. Nah, untuk biji-bijian kurma ya, terus termasuk bahan pokok manusia, jagung, gandum, beras, maka nisabnya artinya kalau penghasilannya sudah mencapai 522 kilogram beras. Jadi kita kasih standarnya ya, targetnya adalah harga beras di Indonesia kalau hasil daripada panen yang sudah kita dapatkan itu mencapai 522 kilogram beras. Tentunya bersih ya. Ini bersih setelah dipotong berapa biaya pupuk, berapa biaya buruh kerja ya. Ini 522 kilogram beras. Nah, untuk ini tentu saja berbeda berapa nominal zakatnya yang harus dikeluarkan oleh petani atau pengusaha pertanian ini. Nah, kalaulah misalnya petani ataupun pengusaha pertanian ini menggunakan irigasi ya, menggunakan irigasi ataupun jalur air yang sudah dikelola ya, maka dikelola manusia, maksudnya dibikin ya, sedemikian rupa ini saluran air, kemudian ada bikin sumur bor misalnya, ataupun narik dari sungai menggunakan alat-alat tertentu sehingga si pertanian itu bisa tersirami oleh air ya, maka zakatnya itu adalah 5%. 5% setelah mencapai nisab yakni 522 kg beras. Berbeda jika si petani ataupun pengusaha pertanian tadi murni menggunakan air alami, artinya menunggu kedatangnya hujan ya, atau kebetulan misalnya hanya posisinya itu di samping sungai ataupun balong atau kolam gitu ya, hanya membuat aliran sedikit saja langsung ke tanah pertanian ya. Utamanya di sini adalah lebih mengandalkan kepada air yang betul-betul alami turun dari langit, seperti itulah kira-kira ya, tanpa menggunakan keringat atau tenaga manusia untuk bisa sampai ke lahan pertanian tersebut, maka zakatnya di sini adalah 10%. Ya, 10%. Dan ini dikeluarkan ya, dua-duanya, baik yang 5% ataupun yang 10%, kata ulama lebih afdol jika dikeluarkannya itu ketika panen. Nah, kenapa ketika panen? Ini biasanya Pak Haji Muh kalau sudah lewat panen, sok hilap gitu. Apalagi uangnya sudah habis, lupa dia bayar zakat gitu. Ini pengalaman yang terjadi, saya juga sendiri mengalami gitu. Wah, ini kalau sudah padinya bagus, hasilnya bagus, ya Allah nanti saya akan ngeluarin zakat segini. Taunya selesai panen, hasilnya dijual, kita sempat lupa begitu kan, sampai akhirnya istri mengingatkan, bah zakatnya udah belum? Oh ya Allah. Nah itulah manusia kadang-kadang diujinya di situ. Ya. Baik,
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah zakat peternakan. Nah, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 3 hewan peliharaan yang memang menjadi standar utama untuk menjadi objek zakat seperti itu. Ya. Yang pertama adalah tentu saja unta, ya. Ini ciri khas daripada hewan peliharaan yang ada di Jazirah Arabia. Kemudian ada sapi, dan yang ketiga kambing dan sejenisnya. Sapi dan sejenisnya di sini mungkin ada kerbau, ya. Kerbau, kambing di sini mungkin sejenisnya adalah domba, seperti itu. Domba besar, domba kecil, ya. Kambing kacang, kambing walana, kalau orang Garut bilang itu standarnya sama seperti itu. Nah, berapa sih nisabnya, ya, untuk hewan-hewan tersebut? Ya, untuk unta ini kita mungkin jarang ya di Indonesia ada yang punya ternak unta. Kalau memiliki 5-9 ekor, maka kadar wajib zakatnya itu 1 kambing. 1 kambing syah, ya. 1 kambing yang udah usia 4 tahun. Ya. Kemudian kalau 10-14 ekor, ya, Pak Haji Muh punya 10-14 ekor unta, maka wajib zakatnya 2 ekor kambing. Ya. Kemudian 15-19 ekor itu 3 kambing dan seterusnya. Ini ujung-ujungnya sampai 120 ekor, ya. Maka akan diwajibkan zakat kepadanya itu 2 ekor unta yang berumur 3 tahun. Ya. Jadi kalau unta di bawah 3 tahun belum bisa dipotong, ya, karena belum dianggap dewasa atau belum cocok untuk hewan yang bisa digunakan, ya, dalam penyembelihan sehingga layak untuk dimakan dan seterusnya. Ya. Itu ujung-ujungnya terakhir itu 120 ekor unta, maka harus mengeluarkan 2 ekor unta yang berusia 3 tahun ke atas. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk sapi, ya. Untuk sapi, kadar wajib zakatnya yang pertama adalah jikalau kita memiliki 30-39 ekor sapi, ya, maka zakatnya itu 1 tabi'. Apa 1 tabi' itu? Sapi jantan yang berumur 1 tahun. Ya. 1 tahun anak sapi itu disebutnya tabi' dalam bahasa Arab. Ya. Atau tabi'ah, ya, sapi betina berumur 1 tahun. Jadi kalau misalnya memiliki sapi tapi belum mencapai 30-39, maka tidak wajib zakat. Seperti itu, ya. Nah, untuk yang 40-59 ekor, maka wajib zakatnya adalah 1 musinnah. Artinya sapi betina yang berumur 2 tahun. Ya. Kemudian 60-69 ekor, maka dapat zakatnya itu 2 tabi'. Ya. Seperti itu kira-kira sampai 120 ekor ke atas, setiap 30 ekor maka 1 tabi'. Ya, maka akan mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi yang usianya 1 tahun. Nah, yang ketiga ini cukup menarik untuk di Indonesia karena banyak sekali yang memiliki peternakan domba ataupun kambing, ya. Maka kadar wajib zakatnya bagi mereka minimal 40-120 ekor, insya Allah. Ya. 40-120 ekor, maka wajib zakatnya 1 kambing dari jenis domba yang berumur 1 tahun atau 1 kambing dari jenis maiz yang berumur 2 tahun. Ya. Kenapa katanya kalau kambing harus menunggu banyak? Wallahu alam, ya. Ini aturan dari Rasulullah SAW. 40-120 ekor. 1 kambing saja, 1 kambing kalau di Arab itu kisaran 400 real itu sudah cukup.
Ya, yang harganya 400 real. Ada yang 250 real, tapi kambingnya kecil dan kurus. Yang paling mantap itu yang 500 real. Di Garut, banyak kambing yang luar biasa besar, tapi hitungannya tetap sama. Ada kambing adu itu yang suka dilombakan, yang harganya yang saya tahu itu paling murah 20 juta sampai ratusan juta kalau sudah juara. Tetap saja hitungannya ya 40-120 ekor. Tapi harus dari satu jenis kambing tersebut zakatnya itu. Jangan sekarang misalnya dia mengurus atau memelihara kambing yang harganya bagus-bagus, tahunya zakatnya dari kambing yang harganya jauh lebih kecil daripada ternak yang dikelolanya. Itu nggak bisa, itu nggak fair. Ya. Kemudian 121 ekor sampai 200 ekor, maka 2 ekor kambing. 201 sampai 300 ekor 3 kambing. Sampai 301 ke atas, ya 301 ke atas, setiap kelipatan 100 bertambah 1 kambing sebagai wajib zakat. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bagaimana untuk hasil tambang khususnya dan emas, ya, emas dan perak tadi sudah disampaikan, ya. 85 gram dan 595 gram perak baru wajib zakat, ya, haul selama 1 tahun 2,5%, ya. Bagaimana untuk zakat barang dagangan? Ya, barang dagangan sama, ya. Kalau dalam 1 tahun keuntungannya sudah melebihi 85 gram emas, ya, seharga kurang lebih 52.870.000, maka wajib zakat kepadanya. Nah, ini yang menarik. Ada yang disebut barang temuan atau rikaz. Menarik ini. Ya. Kemarin heboh juga ya, ditemukan di daerah pantai atau di laut ditemukan barang-barang berharga di zaman ratusan tahun yang lalu. Itu namanya rikaz. Kalau bahasa kitanya itu harta karun. Ada juga yang disebut lukatah. Lukatah ini barang temuan tapi sifatnya bukan harta karun. Misalnya Pak Haji Emuh perjalanan dari Bandung menuju Garut, pas lagi berhenti di Nagreg, ya, menemukan berlian misalnya, ya, di pinggir jalan. Ini jelas bukan harta karun, ini adalah harta orang mungkin dari perjalanan di sana lewat, mungkin tertinggal atau terjatuh dari kendaraannya, maka itu bukan termasuk rikaz, tapi ini adalah lukatah, ya, barang temuan. Kalau lukatah ini ataupun sedikitnya kita menemukan uang, ya, biasanya di sekitar masjid atau sekitar perjalanan, sekitar rumah, kantor, atau di kantor kita menemukan uang, termasuk mau 2.000, mau 20.000, mau jutaan dan sebagainya. Maka untuk yang lukatah ini, barang temuan yang bukan jenis rikaz atau harta karun, kita umumkan 1 tahun. Ya, sebisa mungkin kita sampaikan. Ya, tanyakan ke DKM, umumkan ke DKM, ke RT, ke RW, saya menemukan 1 kilo berlian. Ya. Ataupun barang siapa yang merasa kehilangan barang tertentu hubungi saya dan sebagainya. Nah, kalau selama 1 tahun ternyata tidak ada yang datang untuk mengambil barang tersebut dan kita sudah memastikan mengikhtiarkan bahwa iklan itu sudah maksimal, maka si lukatah ini bisa kita jual dan kita pergunakan untuk kepentingan sosial dan kepentingan umat. Ya. Apakah membuat gang, apakah membuat WC umum, ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk lukatah ini, ya, dan termasuk rikaz, ya, barang temuan yang sifatnya sudah menahun, ya, atau bentuk harta karun, maka wajib zakatnya itu pada hari ditemukan, ya, sebesar 20%. Di waktu ditemukan untuk rikaz, maka langsung keluar. Misalnya ditemukan, ya, emas yang umurnya sudah
500 tahun, maka berapa harga emas pada saat itu? Langsung 20% dikeluarkan untuk yang berhak. Untuk yang luqatah, tunggu 1 tahun setelah diumumkan, diberitahukan kepada halayak. Jikalau tidak ada yang menemukan, ya tidak ada yang mengambil maksud saya, maka bisa dipergunakan dan 20%-nya digunakan untuk yang berhak. Seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini jelas bagi mereka yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, kemudian sudah baligh, ya, kemudian rasyid, ya, dewasa dan sudah melaksanakan ibadah saum dan dia beragama Islam, maka dia wajib 2,5 kg dari bahan pokok makanannya atau sebesar 3,5 liter. 2,5 kilo atau 3,5 liter beras per jiwa. Ya, seperti itu. Ini rutin dilakukan oleh kita sebagai umat Islam dan utamanya itu dikeluarkan sebelum ya kita melaksanakan ibadah sholat Id. Ya, sebelum Id itu sudah tersalurkan kepada yang berhak. Baik. Kemudian zakat uang, jelas ini 85% dari haulnya atau 80 sudah mencapai 85 gram emas, ya, nisab dari pendapatan kita, dari uang kita, ya, kurang lebih tadi saya sampaikan 80 jutaan ya per tahun. Kalau dihitung oleh saya kemarin, saya hitung-hitung di rumah, berapa sih yang biasanya dari uang yang kita dapatkan itu kalau dihitung per bulan kurang lebih yang menghasilkan 6,646.000. Ini bersih, dipotong pengeluaran, dipotong hutang jangka pendek, ya. Per bulan penghasilan dia 6.640.000, maka dipastikan dalam 12 bulan dia akan melebihi nisab, ya, kurang lebih 80 jutaan, maka wajib kepadanya 2,5% untuk dizakatkan. Kemudian untuk pertanian umum tadi sudah disampaikan, ya, hasil industri peternakan juga mirip-mirip, ya. Untuk industri peternakan itu mirip-mirip dengan profesi seperti itu, ya. Hasilnya tadi sudah disampaikan, kemudian juga hasil tambang juga tadi sudah disampaikan, industri perdagangan, industri barang dan jasa, ya. Ini cukup menarik untuk barang dan jasa, ya. Ini jawabannya sangat panjang juga karena ada industri jasa yang kalau seperti misalnya biro travel seperti itu, ya, contohkan juga dalam kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Said Sabiq, kalau tidak menggunakan barang-barang jadi hanya mengandalkan keterampilan daripada kemampuan sumber daya manusia karyawannya, maka dia tidak dikeluarkan zakat. Tapi kalau misalnya dari hasil semua itu, ya, hasil bersih semua itu dan sudah melebihi nisab 85 gram, maka wajib zakat. Ya, investasi surat berharga, properti dan seterusnya, penghasilan, profesi, dependent, royalti, ya. Ini yang menarik, yang terakhir ada zakat dari hadiah, undian, komisi. Nah, ini kata ulama itu disamakan dengan seperti kita menemukan temuan, ya. Kalau misalnya kita kebetulan qadarullah dapat hadiah yang tidak disangka, ya, kita beli misalnya kuaci, ya, kita beli kuaci tahunya dapat hadiah umroh misalnya, ya, dapat hadiah umroh. Nah, si hadiah ini sebetulnya ada zakatnya. Kalau misalnya khalifah ngasih hadiah
disupport oleh perusahaan tertentu untuk memberangkatkan seseorang berumroh, maka bagi yang mendapatkan hadiah tersebut atau undian tersebut, wajib zakat kepadanya 20% itu. Ya, wajib zakat artinya dipotong dari dia untuk pergi, ongkos dia untuk pergi ke sana. Dari komisi juga sama, ya, kurang lebih 20% harus disampaikan ketika mereka sudah mendapatkan undian tersebut secara langsung. Next, Pak Haji Muh. Nah, siapa sih yang berhak, ya, untuk mendapatkan zakat, ya, atau mustahik, ya? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, ya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, ya, ibnu sabil yang di jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini saya kira sudah jelas, ya. Next, Pak Haji Muh. Ya, siapa itu fakir, ya, miskin, jelas, ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia ataupun dalam ta'rif pengertian daripada fakir dengan miskin. Kalau fakir itu orang yang kekurangan untuk besok saja sudah kurang, itu fakir. Kalau miskin, dia merasa kekurangan untuk beberapa hari ke depan. Jadi lah 11-12 lah antara fakir dengan miskin. Memang dua-duanya golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Amil zakat, ya, yang ngurus-ngurus zakat itu jelas dia mendapatkan. Mau dia itu siapa, mau dia itu siapa, tapi kalau sudah tercatat oleh panitia sebagai amil zakat, maka dia berhak. Gharim, ya, orang yang berhutang. Ya. Apakah yang tukang hutang dapat? Ini tukang hutangnya seperti apa dulu? Kalau tukang hutangnya memang pekerjaan dia ngutang, di mana-mana ngutang, nah ini bahaya ini. Tapi gharim yang dimaksud di sini adalah orang yang kebetulan punya hajat, ya, sampai harus berhutang, dan hutangnya itu membuat, ya, kewalahan dia dan keluarganya, ya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Banyak sekali di kita itu, ya, saudara-saudara kita yang melakukan perjalanan, kemudian kekurangan uang, kekurangan makan dan minum, maka berhak mendapatkan zakat. Kemudian mu'alaf itu jelas, ya. Mu'alaf jelas. Apakah mu'alaf yang seperti siapa misalnya Pak Haji Muh yang mu'alaf jadi pengusaha jalan tol itu? Siapa Pak Muh? Yusuf Hamka. Nah, Pak Yusuf Hamka, apakah dia berhak? Sebetulnya dia berhak. Cuman kan lihat status beliau sekarang, justru beliau yang banyak mengeluarkan zakat kepada umat seperti itu. Nah, jadi mu'alaf yang memang membutuhkan. Mereka yang memerdekakan budak juga, ya, berhak mendapatkan zakat. Yang fi sabilillah. Siapa fi sabilillah? Orang-orang yang sedang melakukan tolabul ilmi. Ya, tolabul ilmi, yang pelajar, santri. Jadi kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu menitipkan zakatnya di pesantren ataupun di di tempat-tempat majelis ilmu, itu sangat dianjurkan. Membebaskan tawanan, memerdekakan negara Islam terjajah, ya, mahasiswa atau beasiswa pelajar, ini terjadi. Ya, ini sedikit share saja.
Saya dulu waktu kuliah, subhanallah Pak Haji Mu, sering ini menjadi target zakat ini. Kalau di Indonesia, mohon maaf, saya jarang mendengar ya teman-teman mahasiswa dapat beasiswa, pelajar mungkin ada ya, tapi kalau sampai di pinggir jalan, ya ketemu di pasar, ketemu di angkot, itu sih orang-orang yang punya berhak mengeluarkan zakat, ya muzaki itu langsung nanya, min aina anta? Ana min Indonesia. Mada ta'mal huna? Apa yang kamu kerjakan di sini? Saya bilang, ana talib, saya belajar, saya mahasiswa. Ya udah, dia dengan yakin dan pastinya itu mengeluarkan zakat. Kadang-kadang tanpa amplop ngasih saja begitu. Hadzalakum. Ya, ini untuk antum ya. Itu sering sekali itu. Dan ketika saya menikah itu subhanallah, saya menikah di sana, bahkan si kakak itu lahirnya di sana. Itu betul itu ketika menikah rezekinya bertambah Pak Jim. Ya. Banyak orang sayang juga sama kita ini ya. Kita belajar terus menikah juga di sana. Pas hamil si kakak di sana subhanallah. Aduh, udah pokoknya ya luar biasa lah orang-orang Arab dan sekitar kalau udah baik itu luar biasa baiknya. Termasuk dokter itu ada dokter kandungan. Saya yakin dari zakat dia itu memfasilitasi dari kontrol pertama sampai lahiran sesar itu dia tidak mau dibayar. Ud'ulana, doakan saja kami. Dan saya yakin dia sudah menghitung itu sebagai zakat profesi dia. Mungkin dari sekian itu ya kebaikan dia untuk mahasiswa, untuk pelajar seperti kami waktu itu. Sampai lahiran, betul-betul gratis Pak Haji Mu itu. Subhanallah. Itulah ya. Bangunan masjid juga bisa, sarana prasarana, rumah sakit, dakwah kepada non-muslim, ya. Itu ada sekarang gerakan-gerakan dakwah kepada non-muslim, ya. Kemudian pemberdayaan ekonomi, ya, pembelian senjata perang. Wah ini agak ribet ini ngejelasinnya ini. Jadi sekarang lagi rame ya, Rusia dan Ukraina, wallahu alam sampai kapan dan penjelasannya sangat rumit. Next Pak Haji Mu, masih ada waktu kah? Sedikit barangkali Ustadz, Vidya nanti mungkin ditanya di kajian minggu depan Ustadz ya. Boleh, boleh. Sekarang ke Vidya, Ustaz. Baik. Fidyah, Bapak dan Ibu. Apa ini fidyah? Fidyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai penggantinya. Baik berupa makanan ataupun yang lainnya. Ya, kewajiban kaum muslimin mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Jadi, ketika ada kewajiban kepada kita umat Islam, ternyata kita tidak bisa menunaikannya dengan berbagai alasan, maka ada ibadah lain pengganti namanya fidyah. Nah, contoh misalnya saum Ramadan seperti itu. Kalau sholat bisa difidyahkan, nggak bisa kalau sholat. Ya. Kalau haji bisa namanya badal haji seperti itu. Ya. Kalau saum tidak jelas. Landasan hukum fidyah. Ya, Al-Baqarah 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fiddatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan. Ini ayat tentang saum ini ya, ayat tentang saum. Ketika sedang saum di antara kita, kemudian ada yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka. Maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, ini berpuasa sebagai qadha ya, kalau sanggup
melaksanakan qada, pengganti saum, jika tidak sanggup dan dirasa berat, ya, yaitu membayar fidyah, yakni memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi yang lebih utama ya tetap berpuasa, ya, tetap berpuasa. Ya, jikalau misalnya yang uzur, lansia, ya, seperti ibu melahirkan, ya, kemudian sepuh-sepuh kita yang harus makan obat, ya, kata dokter ini harus diobat ini, tidak bisa tidak, maka jikalau tidak sanggup berpuasa untuk gantinya, maka dia harus berfidyah. Ketentuan umum fidyah, tidak mampu melakukan saum seperti lanjut usia, ya. Orang sakit yang kesembuhannya sangat sulit. Ini kata dokter ya, kata dokter. Bukan yang sakit-sakitan, orang mah bisa cager euy. Lamun puasa teh saya mah pokoknya mah pokoknya mah itu mah cari-cari alasan. Ya. Wanita hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil ini berat ini. Orang yang makanya terima kasih bunda-bunda yang sudah melahirkan kami, ya, menyusui kami, mendidik kami luar biasa. Ya, ini tugas berat kaum hawa, para ibu-ibu yang luar biasa ini. Jazakallah khair. Kemudian jumlah fidyah adalah sejumlah makanan pokok yang dikonsumsi dalam satu hari. Sebetulnya kalau dihitung-hitung ya, memang ringan sekali fidyah ini. Sekarang kita saum Pak Haji Mo, kita saum dari 4:30, taruhlah azan 5:30 sampai 5:30. Kan lumayan ya, lumayan kita ini berat gitu, kalau yang tidak biasa itu berat. Sedangkan fidyahnya hanya makanan pokok yang dikonsumsi dalam satu hari paling 25.000 nasi padang. Tapi ya itulah, Allah lebih mengetahui dari kita ya, ilmunya Allah mungkin jauh untuk kita pahami sampai sana. Sudah selesai Ustaz Nail, tinggal 1 menit ya waktunya ya. Iya, saya kira Sampai fidyah dulu. terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan penjelasan saya yang jauh dari kata sempurna, minimal mengingatkan kita bahwa yang disampaikan Bunda Pet, dari sekian harta kita itu adalah ada milik orang lain. Ya. Harta yang kita punya tidak bisa kita bawa sampai kubur, ya. Justru akan dipertanggungjawabkan. Harta yang dititipkan Allah itu besok lusa ketika kita sudah kembali ke hajatnya, ke pangkuannya, buat apa harta itu? Itu saudara kita di Semeru membutuhkan. Itu para mahasiswa, para santri membutuhkan. Itu fakir dan miskin tetanggamu membutuhkan. Kok kamu diam saja? Kira-kira seperti itulah. Minimal itu untuk menjadi tazkirah ya, bagi kita semua. Terima kasih Pak Haji Mo. Baik, terima kasih Ustaz Nail sudah menyampaikan. Ini masih ada lanjutannya ya, belum akikah dan segala macamnya. Nanti akan dibahas tuntas kaitannya dengan ibadah harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum ada sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan sesuatu. Alhamdulillah grup umroh Ustaz Asep juga sudah landing, selamat dan sudah berkumpul. Sehari ini sedang menuju ke Madinah. Kaitannya dengan program umroh, insya Allah nantikan informasinya. Kami punya program Umroh Ramadan Lailatul Qadar, Umroh Ramadan kaitannya dengan program Idul Fitri. Ya, insya Allah nanti teman-teman di Khalifah akan menyampaikan informasinya kaitan dengan program umroh. Dan alhamdulillahillazi bini'mati tatimmu sholihah, sejak tanggal 6 Maret 2022 karantina di Saudi telah dihapuskan. Insya Allah jamaah umroh bisa langsung menikmati beribadah di masjid, Ustaz. Ini alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah. Dan Bapak Ibu tidak perlu untuk nunggu berumur, insya Allah program haji khusus silakan daftarkan untuk para putra putri di usia 12 tahun ya. Insya Allah masa tunggu haji khusus hanya 7 tahun, jadi lebih cepat berangkat daripada haji reguler nih Ustaz. Ya, Jawa Barat 21 nih Ustaz ya. Jadi kalau daftarnya usia 60, Masya Allah, 81 tahun baru berangkat. Tidak mau menunggu antrian, daftarkan melalui program Haji Furoda bersama Ustadz Wijayanto.
ya, daftar di tahun yang sama, insya Allah berangkat di tahun yang sama jika sudah mendapatkan visa hajinya, insya Allah. Demikian informasinya Kang Dea. Dan ada satu pertanyaan dari Pak Haji Bambang Pardiarto, ya. Pajak, Ustadz izin tanya, pajak penghasilan yang sudah dikutip oleh kantor pajak, apakah bisa diperhitungkan sebagai pajak profesi berdasarkan syariat agama Islam? Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Bambang. Ini pertanyaan Ada yang dua lagi, Ustadz. Ini nyambung ya. Ya, karena pertanyaan yang sama dari Pak Bambang. Sekalian aja nih, Ustadz. Kalau zakat fitrah itu apakah harus berbentuk bahan makanan pokok di daerah tempat tinggal kita, misalkan beras, atau boleh disalurkan dalam bentuk nominal uang? Satu pertanyaan, dua pertanyaan. Siap. Terima kasih Pak Haji Bambang. Untuk yang kedua, boleh ya zakat fitrah menggunakan bentuk uang cash. Sangat boleh itu. Silakan disesuaikan saja dengan berapa jumlah biaya 2,5 kg beras kalau di kita, atau 3,5 liter harga beras di daerah Kota Bandung misalnya, seperti itu. Kalau mau lebih misalnya Ustadz, boleh enggak hitungannya sedekah. Ya, kalau sudah mencapai 2,5 kg harga emas, taruh misalnya 10.000, berarti 25.000 misalnya nih ya. 25.000, mau dilebihkan jadinya 40.000, berarti yang 15.000 hitungannya jadi sedekah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini sangat menarik karena memang banyak teman-teman termasuk guru-guru kita membahas tentang itu. Kita kan sudah taat pajak ya Pak Ustadz. Tiap tahun kita mengeluarkan pajak pada pemerintah, di mana kita sudah tahu sasarannya seperti apa. Kita positif saja kepada pemerintah bahwa salah satu dari uang pajak kita itu menjadi jalan raya, menjadi fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah masih ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat daripada hitungan-hitungan yang sudah tadi saya sampaikan? Berbeda pendapat memang di sini ya, tapi yang paling selamat Pak Haji Bambang dan jemaah rahimakumullah, yang paling selamat adalah bahwa hitungan zakat pemerintah tentu akan berbeda dengan hitungan daripada agama kita. Lebih baiknya adalah bahwa kita pisahkan saja. Lebih selamat lagi ya, kalau pemerintah meminta ya silakan. Ya, kita juga sebagai umat Islam, kalau memang sudah mencapai hitungan-hitungan yang tadi saya sampaikan, taruhlah standar yang sudah kita pahami 85% haul dalam 1 tahun, kenapa tidak ya kita keluarkan zakat tersebut. Tapi bagi yang ya mohon maaf ya, dalam hal ini misalnya berat ya, jadi pajak ya di zakat seperti itu. Ini termasuk, mohon maaf saya sering menyampaikan dari pendapat orang-orang terdekat saya, karena memang beliau guru saya, almarhum ayah saya. Jikalau posisinya memang seperti tadi, maka ya bagi dua saja, misalnya gitu, kamu ya posisinya memang tidak menguntungkan, tapi di sisi lain ingin mengeluarkan zakat secara agama, di sisi lain juga ketaatan kepada pemerintah ulil amri, maka dibagi-bagi sajalah, pinter-pinter saja seperti itu kira-kira. Tapi kalau sekiranya uangnya berlebih dan kita meyakini bahwa pajak kepada pemerintah juga merupakan bagian ketaatan kepada pemerintah, kepada umara, insya Allah itu juga termasuk bagian daripada amal soleh. Ya, kita positif, banyak saudara kita yang membutuhkan jalan, jembatan, ya terlepas dipakai seperti apa oleh pemerintah, tapi insya Allah bagian daripada amal soleh. Saya kira seperti itu Pak Haji Bambang, insya Allah bermanfaat ya. Tidak ada suara Pak Haji Muh. Suaranya Pak Haji Muh. Unmute dulu Pak Muh. Siap. Ini terakhir Ustadz, ya. Saya kasih kesempatan. Assalamualaikum Bu Yuniarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Saya Afwan baru bergabung Pak Mo, saya Ya, pulang dari rumah Semoga sakit. sehat ya. Udah sembuh sekarang. Alhamdulillah sudah sehat, lagi masa pemulihan. Siap. Saya izin bertanya sama Pak Ustadz Nail.
Jadi kalau misalnya kita mempunyai harta ya, misalnya sawah nih, nah kita itu kan dibagikannya zakatnya kan 2,5% kali yang kita makan. Nah itu membagikannya bagaimana? Saya tuh masih kurang paham Pak Ustadz, Pak Ustadz Nail. Jadi harusnya gimana? Apa kita bagikan ke pegawai sawah dulu atau kepada orang miskin Baik. atau bagaimana? Terus yang kedua, misalnya kita membagikan zakat fitrah. Nah kalau misalnya kan kita membagikannya harus kepada orang miskin. Nah kalau saya pernah pengalaman kalau penerimanya itu banyak orang yang berada, bagaimana Pak Ustadz Nail? Soalnya saya pernah mengalami gitu, Baik. sudah dibagikan kuponnya malah orang yang berada yang banyak menerima. Baik, Pak Haji. Saya jawab dari yang kedua, Pak Haji Muh ya. Silakan Ustaz. Berarti panitianya kurang tepat itu. Kalau memang ada salah tujuan, salah sasaran, berarti panitianya harus dievaluasi. Atau mungkin Bu Haji Yuni pada saat itu melihat amil zakatnya, ya, petugas yang memfasilitasi antara pemberi zakat dengan penerima zakat, memang tadi saya katakan orang-orang mampu secara ekonomi, maka dia tetap berhak karena dia amil zakat, dia yang mengurusi, ya, yang diriweuhkeun ya oleh kita sebagai muzaki, sebagai yang mengeluarkan zakat. Tidak apa-apa, ya, mau siapapun dia, saya katakan tadi, kalau memang dia berkeringat, ya, dia berpikir untuk kebaikan pemberi zakat dan penerima zakat, maka dia tetap berhak. Untuk yang pertama, tadi saya sampaikan Bu Haji Yuni, karena mungkin beliau belum hadir, untuk sawah, ya, sawah itu apakah sawahnya betul-betul mengandalkan air hujan, apakah sawahnya mengandalkan irigasi yang dikelola oleh masyarakat. Kalau misalnya sawahnya itu dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini irigasi, ya, maka zakat yang harus dikeluarkan ketika panen, pendapatan Ibu Yuni itu kurang lebih 522 kg bersih. Dipotong, itu sudah dipotong oleh karyawan, dipotong oleh pupuk yang sudah dikeluarkan, maka akan muncul 500 kg. Maka ya tetap dia mengeluarkan zakat 5% dari pendapatan dia. Nah, kalau misalnya mengandalkan air yang turun dari langit, ya, atau kebetulan sungainya itu langsung masuk ke wilayah sawahnya Bu Yuni, ya, Bu Haji Yuni, maka otomatis zakatnya itu semakin besar. Karena Bu Yuni tidak harus mengeluarkan energi, apalagi harus membayar orang untuk mengairi sawahnya Bu Yuni. Maka itu 10% ketika panen terjadi, dipotong biaya karyawan, biaya pupuk, dan lain-lain. Seperti itu kira-kira Bu Haji Yuni. Jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini sudah pertanyaan terakhir. Insya Allah nanti akan disambung dengan kajian-kajian ibadah harta yang lainnya ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Ustadz, di penghujung kajian, silakan untuk dia pimpin doa mengakhiri kegiatan kajian di pagi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim mubarik amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Fa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qoblal maut, rahmatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakratil maut, wal 'afwa indal hisab, wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nail sudah menyampaikan kajian tentang ibadah harta, khususnya antara zakat dan fidyah. Insya Allah pekan depan akan disambung lagi dengan materi ibadah harta. Mudah-mudahan bisa online ya di Mekah. Biar barokah Ustaz ya. Tapi harus kajiannya jam 1 malam ini. Ya, insyaallah nih. Ya, tanggal 20 Ustaz ya berangkat ya. Ya, 20. Nah, tapi masih ada kesempatan kayaknya sepekan depan ya. Ya, bolehlah kalau dipaksa Pak Mu. Satu kali lagi Pak Mu. Satu kali lagi ya, masih ada Betul. sebelum berangkat ke Tanah Suci nih. Insya Allah Ustaz Nail akan berangkat ke Tanah Suci tanggal 20 Maret ya. Bersama rombongan 45 jamaah. Mudah-mudahan sehat, dilancarkan, dimudahkan, bisa menikmati jamuan Allah di Tanah Suci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian pagi ini. Terima kasih kepada para guru-guru yang sudah hadir, Bunda Empet, Ustaz Wijayanto, Pak Rustam Sumarna, Kang Dea, dan tim Bait Al-Hikmah Khalifah Tur. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Saya yang bertugas, Kang Dea, mohon undur diri. Kita tutup ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.